Pakar zoologi Robin Cook dan Roni Makukule menempatkan 50 sarang lebah di tengah kawasan savana Afrika Selatan. Koloni lebah diposisikan dekat dengan Taman Nasional Kruger. Setelah lebih setahun, kedua pelindung lingkungan ini melakukan uji coba, apakah lebah madu bisa melindungi pohon tertentu di dalam Taman Nasional? Yang mencengangkan, lebah madu bisa menjadi pengusir gajah. Hewan besar penghuni Taman Nasional ini sama seperti manusia, tidak mau disengat lebah. Gajah punya penciuman dan pendengaran tajam. Jika seekor saja merasa ada sarang lebah, semua kabur. Alasan melakukan ini karena di kawasan lindung di Afrika Selatan ini kami meningkatkan populasi gajah, tapi juga khawatir akan impaknya terhadap spesies pohon-pohon besar. Kami mencoba mencari cara dan menempatkan sarang lebah di pohon itu. Kami berharap dapat menemukan metode untuk melindungi pohon dari impak gajah. Di saat populasi gajah di negara-negara Afrika lainnya menyusut, di Afrika Selatan justru bertambah. Di negara ini, kawasan lindung dipagari dan dilengkapi sumber air minum buatan manusia. Kawasan yang dilindungi dengan baik ini memicu perkembangbiakan gajah hingga hewan ini menjadi masalah. Gajah memakan habis kulit pohon, menggarukkan badannya ke pohon hingga menumbangkannya. Akibatnya, habitat hewan maupun tumbuhan lain dalam taman rusak. Gajah terutama menyukai satu jenis pohon terbesar di Taman Nasional, yakni pohon marula. Pohon marula sangat disukai gajah karena memberikan banyak makanan. Kami melihat banyak impak pada pohon ini. Situs penelitian di sini menunjukkan penurunan pohon marula sebanyak 35% sejak gajah dimasukkan dalam sistem. Pohon marula adalah spesies sangat penting, memberi makanan kepada sistem, menyediakan habitat. Kami tahu pohon ini spesies fundamental. Gajah sering menumbangkan pohon marula agar bisa makan daunnya. Tapi pohon marula yang dihuni lebah madu sebagian besar tidak disentuh. Dari 50 pohon, hanya satu yang rusak selama setahun terakhir ini. Proyek lebah madu yang digagas Cook merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan Taman Nasional. Di masa lalu banyak gajah dibantai. Di Taman Nasional Kruger tercatat sekitar 17.000 gajah ditembak mati untuk menjaga agar populasinya stabil. Jadi saat kami mengelola efek yang ditimbulkan gajah terhadap pohon besar, sudah ada pergeseran pola pikir. Dari mengendalikan populasi gajah menjadi mitigasi efek yang ditimbulkan gajah terhadap pohon. Kami bisa melakukan pendekatan dalam skala besar di mana kita bisa mencoba mengelola distribusi gajah ke skala yang lebih kecil untuk benar-benar mengelola pohon besar itu dan melindungi pohon-pohonnya. Dengan sarang lebah, pakar zoologi berupaya mengendalikan pergerakan gajah. Jika gajah berdiam di satu tempat, maka akan timbul kerusakan ekstensif. Bagi pelindung lingkungan yang terpenting adalah lebah madu jadi cara paling ideal untuk menjauhkan gajah dari objek yang dinilai penting. Misalnya pohon ini di mana burung bersarang di atasnya. Kulit pohon di sini habis dimakan gajah. Jika kulit habis, daun pohon lebih mudah diserang hama. Kami mencatat aktivitas ulat kayu di sini juga memungkinkan masuknya rayap ke dalam batang dan membuat pohon rentan kebakaran. Pohon semacam ini baratnya digerogoti dari dalam karena sebagian kulitnya hilang. Lebah madu efektif menjaga serangan gajah. Tapi sejauh ini belum jelas bagaimana reaksi burung nasar yang terancam musnah terhadap serangga ini. Di desa-desa sekitar taman, warga nyaris tidak punya pengalaman dengan lebah. Banyak yang takut lebah. Roni Makukule berusaha mengubah perilaku ini. Ia mulai memelihara lebah madu di desanya dan melatih beberapa warga lokal menjadi peternak lebah. Sarang lebah akan segera dipasang di sebuah lahan di luar desa. Roni ingin membantu warga menghilangkan ketakutan dan mengajari generasi muda bagaimana beternak lebah. Memulai proyek ternak lebah di komunitas ini akan membantu warga mendapat pemasukan tambahan lewat lebah. Dengan memulai proyek mereka sendiri beternak lebah dan memproduksi madu, warga bisa menjualnya di supermarket. Kita kembali ke dalam taman. Pelindung alam menemukan cara lain mengurangi populasi gajah di kawasan bermasalah.
Mereka mengeringkan beberapa sumber air minum, dengan begitu gajah dipaksa terus bergerak mencari sumber air bersih. Namun taman lebih kecil tidak punya pilihan seperti itu, karenanya minat pada hasil metode eksperimen Robin Cook dengan lebah juga meningkat. Ia yakin metode terobosan ini memiliki potensi amat besar. Kami ingin melihat metode ini diterapkan pada spesies baru yang juga disukai gajah seperti pohon baobab. Kami juga ingin melihat apakah ini bisa diaplikasikan pada proyek lain seperti proyek sarang nasar. Apakah kami bisa melindungi pohon dengan sarang burung nasar menggunakan lebah madu Afrika? Hasilnya akan terlihat dalam waktu dekat. Sarang lebah pertama sudah dipasang. Jika semua berfungsi, lebah madu ini di masa depan bukan hanya bisa melindungi pohon, melainkan juga burung dan hewan lain yang tergantung pada pohon untuk bisa terus hidup.